Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara serta seluruh jemaat Klanting. Salam Patumilan. Bapak Ibu, di tengah keterbatasan dan kondisi kita pada saat ini, semoga kita semua masih tetap sehat dan semangat dalam menjalani hari-hari dengan berserah dan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kesempatan pada saat ini, Majelis Jemaat Klanting mengajak seluruh jemaat untuk tetap beribadah di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga sampai kondisi COVID di sekitar kita mereda. Jemaat yang terkasih, bersamaan dengan ibadah kita pada saat ini, dan nanti di akhir ibadah akan ada salam perpisahan dari Saudara Kris Aditya, di mana Saudara Adit sudah bersama-sama dengan kita mulai dari 15 Juni sampai 15 Agustus ini. Dan atas nama Majelis dan Jemaat Klanting, kami sangat berterima kasih yang setulusnya atas keberadaan dan kontribusi dari Saudara Adit di tengah pelayanan di Jemaat Klanting. Kiranya semua pembelajaran senantiasa membuat Saudara Adit terus belajar dan bertumbuh, terlebih dapat semakin menghayati panggilannya. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat terkasih diundang untuk mengambil saat teduh dan kita akan memulai ibadah kita. Jemaat yang terkasih, keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup di dalam kasih Kristus. Keluarga yang senantiasa mendengar dan melakukan kehendak Sang Kristus. Untuk hidup, setiap keluarga dipanggil untuk saling mengasihi dan saling melayani agar tercipta keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Mari bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing kita bersukacita, kita memuji. Hidup Jemaat 60 bait 1 dan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk
duduk. Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah pada minggu saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 389 bait yang pertama dan yang ketiga. Pada Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dengan berdoa dan mengaku dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami hati yang baik, tapi kami juga kadang melakukan segala perbuatan, entah itu baik, entah itu jahat ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyesal atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kami buat di hadapan-Mu, maupun itu kepada Engkau ataupun sesama kita ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon ampun dan rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa kami berdoa ya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pada Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu penebusan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Amin. Mari kita tanggapi berita anugerah tersebut dengan kita menyanyikan Jemaat 383 ayat yang pertama, sungguh indah kabar mulia, serta jemaat dipersilakan untuk duduk. Yeah.
dan merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus 5 ayatnya yang pertama sampai 21. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada kesempatan hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Adit yang menyampaikan firman, supaya hikmat yang daripada Tuhan yang berfirman pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama satu yang indah Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, Efesus 5 ayat yang pertama sampai 21. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang buta, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan hidup itu ibarat roda. Terkadang kita berada di dalam posisi bawah, dan kadang kita berada di posisi atas. Tentunya posisi tersebut tidak secara langsung kita dapat, tidak langsung secara berubah.
melainkan perlu adanya proses untuk berubah. Layaknya roda ketika tidak digerakkan, maka keadaan roda tersebut akan diam. Begitu pula sebaliknya, ketika kita menggerakkan roda tersebut, maka keadaan roda tersebut akan berputar. Hal tersebut sama seperti orang-orang Efesus yang pada awalnya belum mengenal Kristus hingga mereka mengenal Kristus. Sehingga Paulus memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat berproses dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kitab hari ini dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21 ini, Paulus menyadari bahwa karakter dari orang-orang Efesus sebelum mengenal Kristus ialah orang yang berada dalam kegelapan, serta segala yang dilakukannya adalah sesuatu yang memalukan. Namun, ketika mereka telah mengenal Kristus, mereka mengalami perubahan hidup dari yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Perubahan tersebut disebut oleh Paulus sebagai manusia baru. Tentunya berproses dalam perubahan tersebut muncul berbagai tantangan yang selalu menggoda, sehingga menjadikan mereka dalam posisi stagnan atau mandek. Hal itu juga membuat dampak bagi mereka, di mana mereka tidak mengalami perubahan dari kehidupan mereka yang dahulu belum mengenal Kristus, dan saat mereka telah mengenal Kristus. Dari dinamika kehidupan yang dialami masyarakat Efesus tersebut, Paulus berjuang agar mereka memiliki hati dan pikiran yang berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Pada awal perikop, Paulus mengatakan bahwa hendaknya mereka meneladani Kristus yang terdapat pada ayat yang pertama dan kedua. Sebab itu, jadilah menurut Allah, seperti anak-anak yang kasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang baru bagi Allah. Dengan begitu, Paulus ingin menekankan bahwa hidup dalam kasih merupakan bukti nyata dalam meneladani Kristus. Pada ayat-ayat selanjutnya, Paulus mengembangkan gagasan-gagasannya yang terdapat pada ayat yang ketiga sampai ke-7. Paulus menjelaskan bahwa sebagai anak-anak terang, hendaknya menjauhkan diri dari segala sifat-sifat buruk seperti pencabulan, keserakahan, perkataan yang kotor, dan lain sebagainya. Namun, pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan 21, Paulus juga menjelaskan bahwa pada awalnya mereka memanglah orang-orang yang melakukan sifat-sifat buruk. Tetapi setelah mereka mengenal Kristus, mereka telah menjadi terang, dan dalam terang tersebut membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Selain itu, Paulus juga mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan, hendaknya untuk terus mempergunakan waktu atau momen, kesempatan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu, serta merendahkan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali godaan ketika kita berproses menjadi baik. Godaan yang untuk berkata kotor,
bersikap angkuh terhadap sesama, merasa bahwa diri kita sendiri yang paling baik, atau sebagainya. Godaan-godaan tersebut seringkali menghambat kita untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Kondisi stagnan dapat kita gambarkan dengan seorang pengusaha yang ingin menjadi sukses, namun apa yang ia kerjakan tersebut hanya menjual hal-hal yang sudah biasa dijual oleh orang lain. Ia tidak menggunakan kreativitasnya untuk membangun usahanya, sehingga usahanya yang ia dirikan tersebut mengalami kerugian dan menyebabkan usahanya tutup. Dari hal itu, Paulus juga ingin mengajak dalam bacaan kita untuk dapat meneladani Kristus dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang buruk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita sekarang? Tentunya dalam kondisi seperti ini membuat diri kita menjadi diri yang tertutup terhadap sesama kita. Terkadang kita lupa untuk saling mengasihi sesama, seperti membantu sesama yang sedang dalam kesusahan, berperan dalam mengurangi penyebaran virus, dan lain sebagainya. Hal tersebut biasanya dikarenakan sikap ego kita yang ingin membahagiakan diri kita sendiri, sehingga tindakan-tindakan tersebut, apa yang kita lakukan tersebut, membuat kita jauh dari Tuhan, serta tidak mengalami perubahan dari hidup kita. Dari bacaan kita pada hari ini, yang dapat kita ambil adalah bagaimana cara hidup kita dapat mengalami perubahan, meneladani sikap-sikap Kristus yang penuh kasih kepada sesama kita, serta senantiasa mengucap syukur dan merendahkan diri kepada sesama kita yang niscaya akan membuahkan hasil yang indah. Amin. Saat itu bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita menumbuhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan selalu memberikan berkat dan karunia-Nya kepada setiap manusia dan setiap keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan didasari firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan,
Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 291 bait 1 dan 3. Mari bersyukur semua. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan ibadah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan, supaya kami dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk meminta tenaga medis dan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, baik melalui protokol kesehatan serta vaksinasi. Semoga Engkau dapat memberikan kesehatan bagi kami ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk para warga gereja jemaat kami ini ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, serta stamina yang kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin pada saat ini belum dapat melaksanakan ibadah ya Tuhan. Juga segala pekerjaan kami dan pendidikan dan sekolah kami ya Tuhan, supaya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan, semoga dapat menjadi perpanjangan dari kekuasaan ini ya Tuhan. Dan yang terakhir, kami akan berdoa sesuai dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami.
kita mundur dari hadirat Tuhan dan kembali menjalani kehidupan kita dalam terang kasih Tuhan. Mari kita senantiasa menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin dan keluarga kita. Percayalah bahwa kasih penyertaan dan berkat-berkat Tuhan senantiasa ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa ada pada saudara-saudara. Keselamatan dan kedamaian dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus tercurah pada saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 474 bait yang pertama, kepada puji-pujian. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya Krisaritia Handrianto, mahasiswa stase 2 dari Universitas Kristen Duta Wacana, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan Saudara yang telah membantu saya dalam menyelesaikan praktek stase 2 ini. Dalam melaksanakan stase 2 ini, saya telah mendapatkan beberapa pelajaran baru yang bagi saya. Walaupun berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang menurut saya adalah berbaik dan berguna dalam kehidupan saya. Semoga dari pelajaran-pelajaran ini saya dapat pelajaran-pelajaran ini dapat membantu saya dalam studi teologi ini. Dan saya juga meminta maaf kepada Bapak Ibu dan Saudara atas segala kesalahan baik dalam perkataan atau perbuatan yang saya lakukan selama menjalani stase 2 ini. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan.